Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan NIM 183020 3009, jurusan Hukum Tata Negara 5A. Itu saya akan menjelaskan materi tentang konfigurasi politik dan produk hukum. Konfigurasi politik. Yang pertama, pengertian konfigurasi politik adalah konstelasi kekuatan politik yang dinamis dan kemudian mengarahkan bentuk-bentuk legalitas formal peraturan yang kemudian disebut mengarahkan bentuk-bentuk legalitas. Konfigurasi politik terbagi menjadi dua, yaitu konfigurasi politik demokrasi dan konfigurasi otoriter. Yang konfigurasi politik demokrasi adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam membentukkan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakat yang dirumuskan secara demokratis. Yang B, konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragresi dan terartikulasi secara profesional. Yang C, produk hukum responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial. Yang D, produk hukum konservatif atau ortodok adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan asfiksiasi masyarakat secara sesungguh-sungguh. Yang kedua, sejarah konspirasi politik adalah di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian antara demokrasi dan otoriter, tarik-menarik. Konfigurasi politik dan dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsif populistik dan produk hukum yang berkarakter ortodok konservatif dengan kecenderungan linear yang sama. Mahfud MD menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi terbagi dalam 3 periode sejalan dengan perkembangan politik di Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi liberal. Dalam bidang politik dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal atau sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para pemerintah ini menetapkan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang menjadi ciri khas dari periode ini ialah dominasi yang kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Yang ketiga, konfigurasi politik dan produk hukum pada periode demokrasi liberal. Demokrasi parlementer dimulai pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia, yakni ketika pemerintah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pembentuk Rancangan Undang-Undang Dasar dan Badan Persiapan Kemerdekaan. Yang A, Panitia Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang mengumumkan janji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut diulangi pada tanggal 1 Maret 1945. Pernyataan pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1945 diikuti oleh pembentukan panitia yang bertugas
mempersiapkan kemerdekaan yang beranggota 62 orang diketahui oleh Regimen Leningrad. Menurut Poland, panitia disebut Komite. Yang B. Pengesahan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menyempurnakan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 atau secara singkat disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang memuat dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh. Isi Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan yang merupakan penyempurnaan yang dilakukan dari hasil pemeriksaan rancangan Undang-Undang Dasar sebelumnya. Yang C. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem presidensial. Keyakinan ini secara yuridis sama sekali tidak berdasar. Yang D. Dari organis ke pluralistik. Perubahan dari organis ke pluralisme, gagasan mendominasi pemikiran para pemimpin bangsa pada awal kemerdekaan Indonesia 1945 sepanjang menyangkut peranan negara dan peranan masyarakat adalah gagasan pluralisme. Lembaga-lembaga negara yang dapat menjadi aparatur demokrasi yang pluralistik belum mungkin dibentuk pada waktu itu, maka aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 legitimasi untuk sementara bagi tampilannya organisme dengan memberikan kekuasaan MPR, DPR, DPA kepada Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Sebagai lembaga-lembaga tersebut belum dapat dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, konfigurasi politik dan produk hukum pada periode demokrasi terpimpin. Didasarkan pada kondisi ekonomi, sosial, politik pada saat itu yang tidak sehat. Karena berjalannya demokrasi liberal, satu momentum politik yang sangat penting adalah diselenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut terdapat 28 partai politik besar yang saling bertanggung memperebutkan kursi lembaga perwakilan. Meskipun demikian, pertarungan dikuasai atau terpolar pada 3 partai, yaitu PNI, PKI, dan Masyumi. Banyaknya partai politik dan polarisasi tersebut mengakibatkan kabinet sering mengalami jatuh bangun dan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan membuat kondisi sosial politik porak-poranda. Konfigurasi politik yang demokrasi berakhir pada tahun 1959. Ketika pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya sosok demokrasi terpimpin. Sebagai konstitusi negara kembali diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini membawa imbas yang luas di bidang ketatanegaraan, produk hukum yang bernapaskan demokrasi liberal yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1950 harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.